Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas seri tentang penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas untuk kelas 8 tahun 2021. Di sini akan berisi soal dan pembahasan ya. Pada seri ini kita akan membahas 40 soal. Namun, pada bagian pertama ini, kita akan membahas 5 soalnya terlebih dahulu dan sisanya di bagian yang kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Bilangan berikut yang merupakan bilangan triple Pythagoras adalah, masih ingat kan cara menentukan atau cara menemukan apakah ketiga bilangan itu triple Pythagoras atau bukan? Kita bisa menggunakan rumus ini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana C kuadrat ini merupakan bilangan yang paling besar. Dan A dan B ini merupakan dua bilangan yang lebih kecil dari C. Contoh berarti ada 6, 8, dan 10, maka 6-nya A, 8-nya B, dan yang paling besar adalah C. Maka kita cek satu persatu. Kita mulai dari yang A, kita punya angka 6, 8, dan 12. Langkah pertama kita pangkatkan 2. 6 kita pangkatkan 2, 8 kita pangkatkan 2, 12 kita pangkatkan 2. Hasilnya 6 pangkat 2, 36. 8 pangkat 2, 64. 12 pangkat 2, 144. Gimana? Bisa kan? Pangkat 2 itu artinya 6 pangkat 2, 6 kali 6. 8 pangkat 2 artinya 8 kali 8. 12 pangkat 2 artinya 12 kali 12. Lanjut ya, kita jumlahkan bilangan yang terkecil. Berarti 36 tambah 64. Apakah hasilnya sama dengan 144? Kalau hasilnya sama, berarti dia triple Pythagoras. Kita jumlahkan 36 tambah 64 ternyata 100. Ternyata 100 itu kan tidak sama dengan 144. Maka bilangan yang A, 6, 8, 12 itu bukan triple Pythagoras. Lanjut ya, kita cari yang B. Yang B kita punya angka 5, 12, dan 14. Langkah pertama kita pangkatkan 2. 5 pangkat 2, 12 pangkat 2, 14 pangkat 2. 5 kali 5, 25, 12 kali 12, 144, 14 kali 14, 196. Kita jumlahkan bilangan yang kecil 2-nya. 25 tambah 144, apakah sama dengan 196? Kita hitung hasilnya. 25 tambah 144 itu 169. Jadi tidak sama dengan 196. Maka yang B ini juga bukan triple Pythagoras. Lanjut, sekarang kita yang C. Kita punya angka 10, 24, dan 26. Langkah pertama kita pangkatkan 2. 10 kali 10, 100. 24 kali 2, 4, 5, 7, 6. 26 kali 26, 6, 7, 6. Kita cek ya, kita jumlahkan bilangan yang kecil ini. 100 ditambah 576. Apakah sama 676? 100 tambah 576 itu 676. Ternyata sama. Berarti yang C ini merupakan bilangan triple Pythagoras. Kalau sudah ketemu, berarti kita lingkari jawabannya adalah C. Jadi tinggal dikuadratin lalu dijumlahin. Lalu cek apakah hasilnya sama atau tidak. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi PR adalah, di sini ada segitiga siku-siku, PQ-nya 24, RQ-nya 26. Yang ditanya PR-nya. Segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Masih ingat kan? Kalau sisi terpanjang atau C di depan sudut siku-siku itu penjumlahan dari sisi yang lain. A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan kalau kita mencari sisi yang lain, berarti sisi terpanjang dikuadratkan dikurangi dengan sisi yang diketahui dikuadratkan. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, di sini yang paling panjang adalah sisi RQ. Kita mencari sisi PR, berarti dikurangkan. Berarti PR kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 24 pangkat 2 atau kuadrat. Sama ya. 26 pangkat 2 berarti 26 kali 26, 676. 24 pangkat 2 berarti 24 kali 24, 576. 676 dikurangi 576 hasilnya 100. Berarti PR adalah akar dari 100. Hasilnya 10. Kenapa 10? Karena 10 kali 10 itu 100. Jadi cara mencari akar seperti itu. Maka jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut ke nomor 3.
Sisi terpendek dan terpanjang suatu segitiga siku-siku adalah 5 dan 13 cm. Panjang sisi lainnya adalah, di sini sama kita menggunakan teorema Pitagoras karena berhubungan dengan segitiga siku-siku. Lalu, nah, Pak Andi ingatkan lagi ya, ini rumusnya. Lalu yang diketahui adalah sisi terpanjang dan sisi yang terpendek. Artinya, sisi yang belum diketahui adalah sisi yang pendek. Berarti kita mencarinya dengan cara pengurangan. Yang terpanjang dikurangi sisi yang lain, atau sisi yang terpendek. Lanjut ya, berarti kita punya 13 kuadrat sama 5 pangkat 2. Dari sini 13 sama 5. 13 pangkat 2, 13 kali 13, 169. 5 pangkat 2, 5 kali 5, berarti 25. 169 dikurangi 25, hasilnya 144. A pangkat 2, 144. Berarti A sama dengan 12 cm. Karena 12 kali 12, 144. Jadi di sini pilihannya adalah C jawabannya. Oke? Sekarang kita lanjut. Diketahui sebuah segitiga berukuran 5 cm, 7 cm, dan 9 cm. Jenis segitiga tersebut adalah, di sini kita akan menerapkan Pitagoras untuk menentukan jenis segitiga. Nah, kalau kita membuat Pitagoras dari ketiga angka ini, A kuadrat tambah B kuadrat, kita bandingkan dengan C pangkat 2, kalau hasilnya sama, berarti segitiga siku-siku. Kalau nilainya, penjumlahannya lebih dari C pangkat 2, dia segitiga lancip. Kalau kurang dari C pangkat 2, dia segitiga tumpul. Kita punya angka 5, 7, dan 9. Mari kita cek dengan pangkatkan 2. 5 pangkat 2, 7 pangkat 2, 9 pangkat 2. 5 kali 5, 25. 7 kali 7, 49. 9 kali 9, 81. Kita jumlahkan ya 25 dan 49 karena mereka bilangan yang paling kecil atau bilangan yang kecil, dan 81 adalah bilangan yang paling besar. Kita cek hasil penjumlahan. 25 ditambah 49 hasilnya 74. 74 dibanding 81. Jelas 74 itu lebih kecil dari 81. Kalau hasil penjumlahannya lebih kecil dari sisi terpanjang dikuadratkan, kesimpulannya dia adalah segitiga tumpul. Jadi untuk menentukan segitiga tumpul, kita tinggal menjumlahkan kuadratnya lalu dibandingkan. Kalau dia lebih kecil dari kuadrat sisi yang paling panjang, maka dia segitiga tumpul. Oke? Tinggal dikuadratkan saja. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal yang terakhir dari video seri pertama. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Panjang AB pada segitiga di samping adalah, nah di sini kita punya segitiga siku-siku. Lalu diketahui dia sama kaki. Dengan sisi miringnya adalah 20 cm. Kalau sama kaki, otomatis di sini sudutnya adalah 45 derajat, di sini 45 derajat. Karena dalam satu segitiga itu pasti 180 ya. 90 tambah 45 tambah 45. Apa kegunaan sudut ini? Kita bisa menggunakannya untuk segitiga istimewa. Masih ingat kan perbandingannya? Sisi di depan sudut 45 derajat, perbandingannya adalah 1. Di sini juga sama, perbandingannya 1. Sisi AC perbandingannya 1. Sisi AB perbandingannya 1. Dan sisi BC perbandingannya adalah akar 2. Kita menggunakan perbandingan ini untuk mencari sisi AB. Karena kalau kita menggunakan Pitagoras biasa, kita harus mengetahui salah satu lagi. Kan di sini belum ada. Di sini yang diketahui cuma satu, yaitu sisi miringnya. Oke, kita mencari AB. AB per BC. Karena kita sudah menggunakan perbandingan, kita sudah tahu perbandingan masing-masing garis, kita menggunakan perbandingan untuk mencari panjang AB. Kenapa AB itu per BC? Untuk menemukan AB, karena AB itu yang kita ketanya, dan BC adalah sisi yang sudah diketahui ukurannya. Perbandingannya, AB itu sama dengan 1, dan BC itu sama dengan akar 2. Nah, AB itu kan masih X, lalu BC diketahui itu 20. Kenapa X? Karena belum diketahui. BC-nya 20 ya dari sini. Langkah berikutnya kita kalikan silang. Akar 2 kita kalikan X. Lalu 20 kita kalikan 1. Akar 2 kali X itu akar 2X. 20 kali 1 ya tetap 20. Maka kita beda ruas. X sama dengan 20 kita bagi dengan akar 2. Bagaimana cara membaginya?
Kalau di sini ada akar 2, maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2, agar akar 2-nya itu tidak menjadi pembagi. Kita kalikan 20 kali akar 2, 20 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Akar dari 4 adalah 2. Bisa dipahami ya? Lalu kita bisa membaginya nih, 20 bagi 2 itu 10. Akar 2-nya tetap ya, karena ini di luar akar, ini juga di luar akar. 20 bagi 2, 20. Yang akar 2-nya tetap, jadi panjang AB adalah 10 akar 2. Jawabannya A. Sekian untuk video seri pembahasan soal ujian akhir tahun atau penilaian akhir tahun dan ujian kenaikan kelas. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.